Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Ricky Fernandes. Perkenalkan, ini adalah channel pertama saya dengan Bung Nandes ya. Jadi channel ini adalah channel yang berisikan seputar pembahasan sepak bola, khususnya ke depan kita bisa diskusi tim nasional dan sepak bola Indonesia ya pada umumnya. Dan untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mensubscribe channel ini ya. Saya harap channel ini bisa terus berkembang dan memberikan dampak positif untuk teman-teman semua, terutama untuk seputar update tim nasional dan sepak bola Indonesia. Dan langsung saja untuk informasi yang pertama datang adalah Sintayong akhirnya memanggil 22 nama ya. 22 nama pemain yang akan berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar nanti di Bung Karno ya, pada tanggal 6 dan 11 Juni teman-teman. Jadi dua laga ini adalah dua laga yang sangat penting dan sangat krusial ya, mengingat kita tidak boleh sampai tidak mengambil poin ya. Jadi minimal tuh kita harus mengambil satu kemenangan untuk betul-betul memastikan kita lolos ke ronde 3 ya. Jadi dari 20 nama pemain ini teman-teman, ini ada yang mungkin teman-teman sudah dengar dan ini beritanya cukup mengagetkan ya. Tidak ada namanya Elkan Bagot ya teman-teman ya. Sampai sekarang ini belum kita dapatkan klarifikasi dari Sintayong terkait tidak adanya nama dari Elkan Bagot. Namun yang pasti teman-teman, dari 22 nama pemain ini ya, kita tahu bahwa pemain-pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain yang biasa udah dipanggil juga sebelumnya ke tim nasional ya. Tidak ada nama baru ya. Selain kita juga masih menunggu seperti nama-nama Martin Paes, kemudian juga Calvin Verdong ataupun Jens Raven yang sampai saat ini kita tahu proses naturalisasinya belum selesai ya. Khusus untuk Martin Paes, sebetulnya dia sudah diambil sumpah warga negara Indonesia, akan tapi memang masih terdapat kendala di pengadilan arbitrase ya untuk proses alih federasi dan lain sebagainya. Dan yang menariknya lagi ya teman-teman, selain tidak ada namanya Elkan Bagot, juga kita tidak ada melihat nama Witan juga ya. Ini informasi terakhir yang saya dapatkan, Witan juga berhalangan untuk ikut ambil bagian dalam kualifikasi Piala Dunia nanti dikarenakan dia menurut informasi Ketua BTN Bapak Sumarji ya, dia dijadwalkan untuk mengikuti ibadah haji bersama keluarganya nanti pada tanggal 24 Mei. Jadi dia sudah harus berangkat begitu. Dan seluruh pemain abroad kecuali pemain-pemain yang sudah disebutkan tadi itu dipanggil ya semua, dari Justin Hapner, kemudian juga Jai Ijes ya, dan di lini tengah juga Eva Yener seperti biasa, Tom Haye, dan di lini serang juga Ragnar, kemudian Rafael Strike, itu semua dipanggil. Dan saya akan coba bacakan ya untuk pemain-pemain yang dipanggil ini. Di kiper ada dua nama teman-teman ya, ada Adi Satrio dari PSIS Semarang, kemudian Hernando Ari Persebaya Surabaya. Untuk di back ya, posisi back itu ada Jordi Amat ya dari Johor Darul Takzim, dan Justin Hapner, Serizo Osaka, Rizky Rido, Persija Jakarta, Ferrari, Persija, JIJS, Venezia ya. Kita harapkan JIJS ini tidak terganggu dengan jadwal playoff ya, karena kita tahu bahwa Venezia akan menghadapi laga playoff untuk menuju promosi ke Serie A ya. Kita harapkan JIJ semuanya bisa berkumpul, karena nanti
akan ada pertandingan uji coba sebelum laga melawan Irak ya. Jadi teman-teman, Indonesia dijadwalkan yang saya dapat informasi akan melawan Tanzania ya. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya untuk laga persahabatan melawan Tanzania. Dan di sektor gelandang itu ada nama Pratama Arhan, kemudian Zain Patinama ya. Zain Patinama ini sebetulnya sebelum rilis 22 nama dia sudah tiba di Indonesia ya. Tepatnya di Bali, dia sedang berlibur juga jadi dan pas juga Coach Shin juga memanggil ya, dia ada di dalam salah satu nama dari rilis PSSI 22 nama pemain. Kemudian Sandy Walsh, Kevin Mechelen, ya, Yance Sayuri, Asnawi, Nathan Choaon, kemudian Yakob Sayuri, ada Tom Hai, ada Ricky Kambuaya, Ivar Yener, Marcelino, Dimas Derajat, Ragnar, Egy, dan Rafael Streit ya. Dari 22 nama pemain ini memang semuanya adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain bersama ya teman-teman. Sehingga untuk formasi saya pikir tidak akan banyak berubah karena kita sudah terbiasa dengan pakem 3-4-3 dan secara transisi bertahan menyerang pun sudah cukup baik ya. Untuk pilihan line up mungkin saya bisa, ini menurut penilaian saya dan teman-teman nanti bisa isi di kolom komentar ya, kira-kira sependapat atau tidak ya. Dan boleh disertakan alasannya ya. Kalau saya untuk formasi 3-4-3 itu 3 di pemain belakang itu kemungkinan besar itu akan diisi oleh Jordi Amat ya. Kemudian di sektor back tengah kirinya itu ada Justin Hubner. Di sebelah kanannya ada Jay Ijes ya. Walau tidak menutup kemungkinan Rizky Ridho juga berpeluang karena mengingat grafik penampilannya juga cukup baik ya di ajang Piala Asia U23 ya. Dan 4 di lini tengah ya. Saya pikir opsinya 50-50 ya antara Zain Patinama dan juga Arhan. Ini tergantung nanti Sintayong akan bermain seperti apa. Tapi Zain Patinama juga saya pikir cukup baik ya. Mengingat di laga pertama melawan Irak, ketika bermain di Irak, dia juga berhasil mencetak gol dan cukup baik penampilannya, cukup stabil ya. Tapi jika ada strategi lain mungkin Arhan yang akan diturunkan ya. Dan untuk lini tengah saya pikir Tom Hai atau dengan Ivar Yener ya, itu akan kemungkinan besar akan diduetkan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Saya melihat Marcelino juga bisa bermain untuk sedikit ke tengah ya. Ini hanya untuk menjaga keseimbangan, saya pikir Ivar Yener bisa diduetkan dengan Tom Hai. Lalu untuk di kanan ya, selain Asnawi memang kita juga punya nama Sandy Walsh, dan Sandy Walsh ini juga sejauh ini perannya cukup stabil ya, dia bermain juga cukup baik. Dan untuk menghadapi pemain-pemain seperti Irak, tentunya kita juga perlu untuk memikirkan ataupun membatasi ruang gerak ya dengan cara mungkin untuk mengimbangi postur pemain ya secara fisik. Itu sangat cocok sekali untuk Sandy Walsh untuk saya pikir untuk dimainkan di wingback ya sebelah kanan. Dan 3 di depan saya pikir striker opsinya Rafael Streit ya, akan jadi target man, dan Ragnar mungkin akan bermain di wing seperti kiri, dan saya melihat di kanan karena tidak adanya Witan, Yakob Sayuri saya pikir cukup layak ya untuk 3 di depan. Saya pikir cukup kuat lah untuk 3 pemain ini. Dan kedalaman squad saya pikir cukup baik ya. Ini kedalaman squad kita ini salah satu yang terbaik ya untuk saat ini, ditambah memang pemain yang sudah cedera seperti sebelumnya. Jordi Amat sudah kembali bermain, kemudian Asnawi juga sudah bisa bermain ya, walaupun sebelumnya di laga di Vietnam juga dia sudah bisa bermain. Tapi untuk saat ini saya pikir skuad tim nasional sudah full dan siap menghadapi laga ya, untuk menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni nanti.
Dan ini juga menjadi laga yang sangat penting teman-teman, karena kita tidak harus menunggu menang atau menargetkan melawan Filipina ya. Karena saya pikir juga Irak juga akan memainkan pemain-pemain lapis keduanya ya menghadapi tim nasional. Kemungkinan besar seperti itu ya. Dan ini harus menjadi kesempatan kita untuk mengambil 3 poin untuk betul-betul memastikan kita lolos ke ronde berikutnya. Dan ya, balik lagi ke Elkan Bagot ya. Dan saya pikir Witan sudah selesai, dan semoga perjalanannya menuju ibadah haji nanti dilancarkan. Dan untuk Elkan Bagot kita akan menunggu klarifikasinya, dan saya harapkan juga teman-teman tidak perlu untuk melakukan penyerangan terhadap akun personal ya. Kita sampai saat ini belum tahu, dan kita masih menunggu klarifikasi dari Sintayong, dari Coach Shin ya, seperti apa terkait tidak adanya nama Elkan Bagot dalam skuad. Dan tentunya di dalam masa TC nanti kita berharap juga pemain dapat berkumpul secepat mungkin ya, terutama pemain yang abroad ini. Artinya karena mereka, terutama mungkin Justin ya, untuk yang lainnya mungkin sudah selesai ya untuk liga-liga Eropa. Justin mungkin masih ada pertandingan terakhir di Liga Jepang, dan kita harapkan dia bisa cepat bergabung ya. Dan TC bisa dilakukan, dan mudah-mudahan satu pertandingan uji coba ya sebelum menghadapi Irak bisa dilakukan sebagai persiapan yang cukup nanti untuk menghadapi Irak. Jadi sekian untuk informasi ya, untuk pendaftaran pemanggilan nama-nama pemain tim nasional ya yang akan menghadapi laga Irak ataupun juga Filipina. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Dan ini juga kemungkinan berubah memang kecil, tapi bisa jadi ada penambahan ya. Karena ini baru 22 nama pemain. Ini kita harapkan nanti akan ada kejutan lagi, dan mungkin Calvin Verdong bisa selesai. Kalaupun tidak, saya pikir ini sudah menjadi kekuatan yang cukup untuk kita menghadapi laga kualifikasi. Jadi sekian untuk video kali ini ya. Untuk yang mau komen mungkin terkait tim nasional, skuadnya seperti apa, boleh dibawa. Dan terima kasih untuk yang sudah mensubscribe channel ini. Saya Ricky Fernandez, thanks for watching.